Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan keluarga hebat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Triyatna Yudo Prabowo. Ayah, bunda, dan keluarga hebat mungkin pernah mendengar atau membaca sebuah istilah generasi Z. Di dalam buku yang saya tulis bersama istri, The Great Dad 5 Pilar Ayah Hebat, dan Game Over, memahami, mencegah, dan mengatasi gaming disorder, kami sempat menulis di dalam buku tersebut juga mengenai generasi Z. Nah, apa itu generasi Z? Kemudian bagaimana karakteristik generasi Z? Ini yang akan coba saya bahas dalam kesempatan video edisi kali ini. Siapa generasi Z? Anak-anak generasi yang dia lahir di tahun 2005 sampai sekarang. Nah, ayah bunda, karakteristik dari generasi Z ada beberapa yang menyampaikan. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Sarah Sladek, ya, ini juga kami sampaikan di dalam buku kami, The Great Dad 5 Pilar Ayah Hebat. Yang pertama yang disampaikan oleh Sarah Sladek, generasi Z ini adalah realistis menghadapi kehidupan. Jadi dia mencoba untuk membedakan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi Y, yang dalam pembahasan Sarah Sladek, generasi Y itu merupakan generasi yang kompetitif, yang suka bersaing begitu ya. Dan ini kemudian berbeda dengan generasi Z, dia realistis saja terkait dengan kehidupannya. Maka kecenderungannya dia melihat bagaimana ada peluang, bagaimana kemudian dia mencoba mengalir dengan kehidupannya. Ini menjadi salah satu karakteristik generasi Z. Yang kedua adalah berwawasan global. Ya, tentu saja ini dikaitkan dengan informasi yang mereka hidup di dalam era keterbukaan informasi. Sehingga wawasan mereka bukan hanya wawasan yang sifatnya domestik, lokal, tapi terbuka juga informasi-informasi yang begitu deras mengalir bagi mereka dari luaran sana gitu. Jadi masuk semuanya kepada generasi Z ini sehingga mereka memiliki wawasan yang global. Kemudian yang ketiga, menurut Sarah Sladek adalah generasi Z ini merupakan penggemar teknologi. Sehingga generasi Z sering juga disebut sebagai iGen, Internet Generation, karena dia merupakan bukan hanya menggunakan internet, tapi juga bagaimana mengolah internet. Ini juga nanti dikaitkan dengan karakteristik yang juga disampaikan salah satunya oleh Gandasari tahun 2018, khusus terkait dengan teknologi ini, bagaimana generasi Z ini suka mencari tahu dan menggunakan teknologi baru. Dan mereka dalam beberapa penelitian lain, kalau terkait dengan teknologi, terkait dengan informasi, mereka bukan hanya menggunakan informasi, tapi mereka juga mengolah dan memproduksi informasi. Maka ini menjadi perbedaan atau karakteristik yang paling mendasar membedakan antara generasi Z dengan generasi-generasi yang lain, yaitu terkait dengan teknologi. Sebagian yang generasi X menggunakan teknologi juga, generasi Y pasti juga menggunakan teknologi gitu ya. Tapi generasi Z ini bukan hanya sebagai user, tapi mereka mencoba untuk mengolah dan memproduksi informasi terkait dengan penggunaan teknologi ini. Itu kenapa kalau kita tanya pada sebagian generasi Z, kalau sudah besar mau jadi apa kira-kira gitu ya, sebagian mengatakan sekarang tuh ada yang namanya profesi dikenal di kalangan generasi Z, utamanya ya, content creator. Mereka mencoba untuk berkreasi, membuat konten. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, terakhir kalau dikaitkan dengan karakteristik ini, tentu saja kita berbicara ini secara umum, karakteristik generasi Z adalah seperti yang sudah saya sampaikan dari beberapa penelitian tadi. Tapi bahwa
setiap manusia kalau di dalam perspektif psikologi tetap merupakan individu yang unik. Kami sering menyampaikan bahkan bayi kembar itu sangat mungkin pada nantinya memiliki kepribadian yang pastinya berbeda dengan saudara kembarnya. Nah, sehingga ayah bunda dan keluarga hebat yang rahmati Allah, pemahaman mengenai karakteristik generasi Z ini utamanya adalah bagaimana kita mencoba lebih bijak nantinya dalam memahami anak-anak kita yang masuk dalam generasi Z ini. Bahwa secara umum, oh begitu loh generasi Z karakternya. Sehingga kita tidak dengan mudah untuk salah paham terkait dengan anak kita sendiri. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.